Oke, gini sekarang kan biasanya kalau kenari Yorkshire itu baru dateng impor. Nah itu biasanya kesulitannya kan di situ. Ya. Kalau Om Gijes ini cara merawatnya seperti apa? Bisa dicek di ring saya 2014, POI 2014 masih bisa punya anak banyak. Halo pemirsa Kicau Jawara dimanapun berada, kembali lagi bersama Sam Janu, dan di sebelah saya bisa diperkenalkan Saya Master Gijes. Mr. Gijes. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Akbar Yuniarto. Cuma di dunia kicau lebih populer dengan nama Gijes. Kok bisa dikasih nama Gijes itu? Itu nama. Ceritanya gimana ini? Itu nama apa ya? Nama beken. Beken. Di dunia kicau. Om Gijes ini dikenal multi talenta, banyak bakatnya. Yang pertama dikenal sebagai juri senior nasional, kemudian peternak Yorkshire dari tahun 90. Dari tahun 90. Kalau untuk kenari 90 saya. Kenari 90. Cuma basicnya saya dari awal ternak sampai sekarang itu semua basicnya Yorkshire. Basicnya Yorkshire. Mulai tahun 90. Mulai harga Yorkshire masih harga sekitar 300 ribuan. Itu udah 19 tahun. Ya. Waduh, luar biasa sekali. Ini lobet warna juga ada. Ya. Ternaknya juga ada lobet warnanya. Disandingkan sama kenari. Oke, langsung saja akan kita mulai dari pertanyaan mengenai breeding Yorkshire. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan itu, katanya Yorkshire itu, breeding Yorkshire itu susah gitu. Kalau menurut Om Gijes sendiri gimana nih? Enggak, kalau menurut saya untuk pemeliharaan Yorkshire itu tergantung kita aja, dari perawatan, terus lihat karakter burung, Lihat karakter terus pola pakan, terus vitamin itu perlu. Nah, kalau mulai dari ukuran sangkar ini, kotak sangkar ini Juga menentukan. ukuran berapa kira-kira minimal? Gitu. Minimal kalau di tempat saya ini ukuran 40 kali 35 untuk breeding ya. Kalau untuk Terus sangkar untuk jantannya biasa di ankle ya. Ya. Itu ukuran sekitar 40 juga 40 35 ke atas. Terus mengenai ini penjemuran itu gimana? Sebetulnya sama Seperti kenari lokal biasa. Cuma kita juga lihat sikon cuaca juga. Kadang kalau untuk normalnya itu 1 jam sampai 2 jam lah kita jemur. Itu maksimal jam berapa? Sekitar jam 7 sampai jam 9. Jam 9 ya. Ya. Perawatan mandi, pakan. Kalau untuk mandi kita sediakan cepuk aja supaya apa?
kita merangsang naluri burung untuk biar mandi sendiri. Kita juga nggak memaksakan untuk memandikan secara paksa. Kalau bisa itu. Terus kalau pakan ini kan katanya harus yang mahal. Enggak. Terus harus yang ini ya. Gimana ini kalau menurut Om Gijes untuk pakan? Kalau untuk pakan, kalau saya, yang penting kalau saya pakan itu yang penting nutrisinya lengkap. Jadi bijiannya komplit. Terus nomor 1 bersih. Kebersihannya. Nomor bersih. Jadi harus bersih ya. Iya. Kita dukung dengan multivitamin. Nah, ini seberapa penting sih multivitamin untuk burung Yorkshire ini? Perlu. Itu kalau saya wajib malah ya. Wajib. Kadang orang itu multivitamin, kadang itu pemikirannya kadang keliru. Ada yang ngomong doping atau apa. Sebetulnya itu enggak. Kalau saya itu multivitamin supaya burung kita fit. Kita kembalikan lagi kepada kayak kita orang gitu, paling nggak kita kalau rutin minum vitamin, paling tidak kan kalau hanya mengandalkan dari pakan bijian saja mungkin kurang cukup. Kurang cukup. Karena kalau di alam kan burung masih bisa mencari yang dia butuhkan. Iya. Kalau ini kita sangkatkan, otomatis kita harus tahu karakter burung, cara memenuhinya gitu. Iya benar, itu pemikiran benar. Itu. Jadi pakan harus bersih, komposisi bijiannya harus sesuai kebutuhan, komplit. Terus multivitamin wajib diberikan. Ya. Itu seminggu berapa kali? Kalau saya pakai multivitamin biasanya 1 minggu 3 kali. 3 kali ya. Ya, 1 minggu. Terus kalau pada masa breeding perlu ditingkatkan lagi untuk pemberian suplemen dan vitamin. Ya, kalau masa kita mengawinkan atau kita masa breedingnya itu kita juga meningkatkan masalah extra foodingnya juga sama multivitaminnya kita tingkatkan. Oh gitu. Tadi saya lihat dikasih biji kumain ya. Ya, itu kayaknya wajib juga ini. Kalau ini pengalaman saya ya ini. Kalau untuk Yorkshire itu pengalaman saya itu wajib. Wajib ya. Wajib. Biji kumain itu paling disukai kenari. Oke, gini sekarang kan biasanya kalau kenari Yorkshire itu baru datang impor. Nah itu biasanya kesulitannya kan di situ. Ya. Kalau Om Gijes ini cara merawatnya seperti apa? Misalnya kita ambil dari importir, kita bawa pulang, itu cara perawatannya yang ideal itu seperti apa? Gini, biar cepat kondisi lah. Paling tidak kita harus mencukupi. Pakannya juga itu yang nomor 1 bersih. Terus pakan kalau bijian kalau bisa lengkap. Lengkap itu mencukupi kebutuhan kenari. Soalnya bijian itu kan fungsinya macam-macam. Nomor 1 itu. Nomor 2-nya kita kasih suplemen vitamin dulu. Begitu nyampe di rumah kita berikan full makanan dan nutrisi. Nutrisi yang suplemen cukup. Vitamin Yang cukup. Ya, kalau bisa 2 hari baru kita jemur. Jangan langsung kita jemur. Karena gitu. Masalahnya di habitat 1-2 hari itu rekondisi ya. Rekondisi dulu. Karena kan dia selama perjalanan mungkin stres, dehidrasi. Gitu. Itu yang penting. Obat-obatan pastinya harus selalu sedia ini ya. Harus selalu sedia. Obat-obatan itu cuma pendukung kalau ada yang sakit. Tapi yang nomor 1 yang nomor 1 itu multivitamin yang penting. Multivitamin ya untuk membantu mempercepat rekondisi. Ya, itu. Terus biasanya kan untuk bikin Yorkshire untuk bisa gacor itu kan susah ini. Saya sendiri pernah punya pengalaman ini. Tipsnya gimana ini? Saya lihat tadi itu kok semuanya gacor. Gacor itu. Nah, semuanya gacor memang. Ini termasuk yang sebagian ini masih ring 2018. Kalau yang lama ada di sini. Pejantan lama ada yang ring 2014 pun masih bisa kepake. Anaknya banyak. Sudah umur 5 tahun masih anaknya banyak. Itu kadang orang udah tua macam. Sama itu. Anak saya waktu udah tua ini bisa nggak sih? Itu makanya saya ngomong itu tergantung kita perawatannya kita. Harus konsisten. Lah, buktinya saya bisa ngomong. Bisa dicek di ring saya 2014, POI 2014 masih bisa punya anak banyak. Masih menghasilkan masih. Wah, ini pada bunyi semua ini. Untuk ringnya sendiri apa ini kalau punya Om Gijes? Kalau ring breeding saya. Ya, ring breedingnya. Itu Gijes. Gijes ya. Pakai warnanya? Kalau untuk hitam, ring hitam itu F1. Hitam F1. Kalau
biru itu F2. F2. Kalau merah F3. Merah F3. Nah, bicara soal F ini kan sudah banyak dikenal di kalangan kenari mania. Ada F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Ya. Itu penyilangannya itu seperti apa? Yorkshire dengan lokal atau gimana? Gini, kalau saya itu nomor satu yang saya breeding itu meningkatkan kualitas dulu. Menurut teori ras murni dengan disilang dengan burung lain sejenis, cuma bukan ras murni. Itu kan keluar anaknya pertama kan F1. Kan bukan mesti Yorkshire semua. Oh ya, semua. Itu ras, yang penting ras murni. Ras murni kali ras yang lain. Ya, ras lokal lah paling enggak, itu hasil silangan itu yang utamakan. Kalau F2 itu YS dengan F1. Jadi F2 kita meningkat itu dari Yorkshire dengan filial pertama tadi. Iya, itu berarti tidak. Jadinya F2. Iya. Gitu. Berarti darahnya itu darah ras murninya itu terus meningkat, bukan bukan tambah menurun, harus meningkat. Otomatis kualitasnya harus lebih baik. Kan penyilangan itu paling tidak kita itu punya proyek atau punya prediksi nanti untuk membentuk seperti ras murninya kan. Kalau F3 itu berarti F2 kali dengan ras murni lagi, dengan Yorkshire tadi gitu. F4 seterusnya. Kalau sudah termasuk murni F4 tadi, itu harusnya udah 85% udah. Jadi F4 itu darahnya 85% sudah darahnya udah ras murni sebetulnya. Jadi bisa disebut juga Yorkshire gitu ya. Kalau kita hampir bisa juga. Banyak anggapan bahwa di luar itu Yorkshire itu katanya ada yang mandul gitu. Kalau saya itu nggak percaya. Pemahaman yang keliru kalau saya. Dulunya pernah berkembang gitu. Kalau Gijes gimana ini? Keliru kalau menurut saya. Kalau selama saya ini berdasarkan dari pengalaman saya mulai tahun 90. Saya nggak pernah sekalipun beli Yorkshire. Itu tanya yang beli jual. Ini jaminan isi atau tidak? Nah, itu kan sering kalau jual beli itu kan jaminan isi atau tidak. Kadang yang beli kan jaminan isi apa enggak? Kalau saya nggak pernah sama sekali. Yang penting saya lihat kondisinya bagus, postur saya masuk kriteria saya. Kalau ngomong perkara itu nanti kita breeding jadi tidaknya berhasil breedingnya itu dari kita sendiri sebetulnya. Dari pola rawatan. Iya. Nah, terus faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi keberhasilan penetasan anak ini apa ini? Gini, kita juga waktu breeding, kita juga lihat kondisi pejantannya. Waktu kita kawinnya gimana? Jadi harus dikondisikan. Iya, yang fit. Sama-sama full birahi gitu ya? Iya, birainya full. Terus birahi betinanya juga menentukan pas enggak dia waktu ini sekarang dikawinkan. Kita tingkatkan dengan multivitamin gitu. Suplemen vitamin. Iya, termasuk vitamin. Iya. Kadang ketidakjadiannya kita keberhasilan breeding itu bukan faktornya kenari kita itu mandul kalau menurut saya. Yaitu tadi kita proses momennya kita ngawinkan itu gimana. Itu jadi penyiapan kondisi menuju birahi. Terus cara penjodohannya. Penjodohannya itu pas gitu loh. Penjodohan sama proses pengawinannya gitu. Ya. Kalau cara penjodohannya sendiri gimana? Kalau punya Gijes ini? Kalau saya idealnya Yorkshire. Sekali kita ngawinkan itu idealnya 1:2. Berarti jadi bisa ngawin satu jantan, bisa ngawin 2 betina. Nah, kalau saya nggak terlalu saya forsir sampai 1:3. Mumpung isi langsung enggak. Gitu. Kalau saya mending banyak pejantan Yorkshire, tapi tingkat keberhasilan penetasannya bagus, mending saya keperbanyak pejantan. Paling idealnya saya itu 1:2. Harga ini kalau Yorkshire ini sekarang ini tahun 2019 ini ada 18 sampai berapa ini? Sekarang minimal 6,5
sampai 7 juta. Kalau saya nggak fanatik ring. Nggak fanatik ring ya? Nggak. Yang penting saya nomor 1 postur, terus size. Di paling tidak itu saya dari kakinya. Iya, tulang lebih besar. Kakinya besar, kokoh. Ya. Itu anakannya biasanya cenderung besar. Cenderung besar. Oh gitu, jadi gitu ya lihatnya ya. Ini yang kakinya besar gitu ya. Ya. Kalau betina biasanya sampai berapa? Impor ya, yang Yorkshire impor. Kalau impor sekitar 3,5 ke atas. Sampai up ya. Ya, up. Gitu ya. Kita juga ada yang kemarin YI ada lokal itu istilahnya di sini Yorkshire. Sebetulnya itu Yorkshire. Soalnya ras murni ketemu ras murni. Untuk di kandang Bides ini untuk standar pasarannya F1, F2 itu berapa ini Om? Kalau misalkan saya ingin beli ini. Kalau saya F1 minimal saya jual itu 750 sampai 800. Biasanya udah makan sendiri umur 1 bulan. Kalau F2 itu mulai dari 1.200.000 sampai 1.750.000. F3 apa F3 ada ya? Ada. Itu kalau F3 sekitar 17,5 ke atas. Selama Om Bides beternak dari tahun 90 ini kira-kira kendalanya sering dihadapi itu apa? Ya paling tidak ya kadang ya kita juga tidak menghindari cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim. Untuk pemasaran sendiri ada kendala nggak? Kalau kayaknya sih nggak ada, semua ini. Nggak pernah. Jadi begitu. Anak-anak udah tinden semua. Ini. Jadi kendala pemasaran nggak ada. Selama saya masih sepi pun kondisi waktu dulu kenari waktu sepi. Nggak pernah sisa gitu anak saya. Tetap peminat hasil breeding saya masih banyak. Ya kalau saya itu nomor 1 itu. Beternak itu tidak hanya mengejar kualitas, tidak hanya menjual, tapi kita harus branding juga ya. Iya. Karena kita kualitasnya di atas, iya, bisa identik dengan size. Nah, itu size murni masalahnya kita. Yang identik dengan lagunya bagus. Nah, itu tergantung kita nanti itu. Terus selama beternak kenari ini ada pencapaian yang bisa dibanggakan kan? Saya mulai beternak 90 itu masih belum rumah tangga. Iya. Sampai sekarang iya. Saya nikah tahun 94. Sampai sekarang itu alhamdulillah anak saya 2. Yang nomor 1 bisa sampai kuliah sampai S1 paling tidak ya. Dari hasil kenari. Iya, jujur saya ngomong dari hasil burung. Hasil burung. Yang nomor 2 masih di SMA kelas 3, mau ke jenjang kuliah. Dari kenari juga. Iya, alhamdulillah anak saya udah bekerja. Saya anggap udah mapan di atas rata-rata. Itu aja, alhamdulillah. Itu semua tidak menutup kemungkinan dari burung. Dari burung ya. Dari burung. Jadi memang kalau ditekuni dengan penuh kesadaran, itu konsisten. Yang penting konsisten. Konsisten itu ya. Termasuk kualitas tadi itu harus dari konsisten ya. Bisa menghasilkan ternyata. Mungkin ada yang mau mencoba, bisa mencoba ya. Ada pesan yang mau disampaikan untuk kenari mania di seluruh Nusantara ini. Gini, ada yang mau disampaikan? Gini, untuk breeding kalau bisa untuk bukan saya terlalu idealis apa gimana untuk breeding, kita berlomba-lomba meningkatkan kualitas breeding kita. Kalau kualitas breeding kita itu di atas rata-rata atau tidak sama dengan yang lain, otomatis dari segi pemasaran itu kita udah menang 1 langkah. Ya, menang 1 langkah itu. Jangan takut pelihara Yorkshire. Nomor 1 Yorkshire. Masalahnya basic kenari paling indah dari segi postur itu Yorkshire. Itu. Karena dari dulu yang lebih menarik ini memang itu dari keindahan postur, dari segi suara juga sama, size ukuran itu sampai sekarang sampai di dunia, seluruh dunia itu Yorkshire. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Om Bides yang merupakan peternak kenari Yorkshire dari tahun 90 ya. Dan beliau ini juga juri senior tingkat nasional. Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya sekarang juga.
Dan terima kasih telah menyimak video ini. Salam Kicau Jawa. Terima kasih.